Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Kurni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Pak. Kabar baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sama juga, baik juga. Ya, Pak. Nah, gimana nih Pak Mas Kurni? Apa topik pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, Pak? Iya, Pak. Di sini saya mau berbagi dengan Bapak mengenai dengan persiapan kami, Pak. Kebetulan kami sebulan lagi ini ada pelaksanaan praktek kerja industri, Pak, di tempat kami. Yang namun dalam menjalankan praktek kerja industri itu ada beberapa hambatan, Pak. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, Bapak. Jadi di sini kita saling berbincang, saling berbagi, Pak, dengan Bapak. Ya, Pak, demikian. Baik, berarti seperti yang saya tangkap tadi, Bapak ke depan ini akan mengadakan praktek kerja industri kepada siswa-siswa Bapak ya, di sekolah Bapak ya. Iya, Pak. Dan Bapak juga mengatakan bahwa ada hambatan. Bisa diceritakan kepada saya Pak, hambatannya bagaimana? Iya, Pak. Hambatannya, Pak, ketika siswa di lapangan dalam pelaksanaan prakteknya di industri, itu sering siswanya dalam melakukan aktivitasnya itu kurang, Pak. Bahkan berdasarkan yang kami wawancara dengan pimpinannya, pimpinan industri, bahwa mereka mengatakan si anak itu kurang dari pengetahuannya dan keterampilannya, Pak. Sedangkan kami di sekolah sudah menyampaikan materi sebagaimana materi itu kita cocokkan dengan materi yang ada di industri, Bapak. Demikian, Pak. Oh gitu, berarti kurang minat ya? Ya. Siswanya kurang minat gitu Pak ya? Ya, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Mushkurni lakukan supaya mereka itu bangun minatnya, semangatnya berkembang sehingga mereka jadi bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, apalagi di depan ini Pak akan ada event ini ya, praktek kerja industri Pak ya. Ya, Pak. Gimana Pak? Ya, Pak. Rencana kami, Pak, sebelum pelaksanaan prakerin, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan kemarin, Pak, karena kelemahan siswa dalam pengetahuan dan keterampilannya, Pak, direncanakan dalam 1 bulan ini sebelum prakerin kami akan memberi pembekalan, Pak, kepada siswa. Ya, di antaranya, Pak, kami akan melaksanakan model TEFA, Pak. Ya, model TEFA itu model Teaching Factory, Pak. Di mana dalam langkah-langkah model ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di industri, Pak. Maknanya proses pembelajaran yang kami lakukan itu sesuai dengan kebutuhan industri, Bapak. Demikian, Pak. Wah, sangat luar biasa ya ide Pak Mas Kurni ya. Menutupi kelemahan siswa, minatnya yang kurang dengan sebuah ide pembelajaran yang sangat luar biasa ya, dengan menerapkan metode TEFA yaitu Teaching Factory ya. Ya, Bisa diceritakan lebih lanjut Pak, gimana sih TEFA itu? Ya, Pak. TEFA itu adalah suatu model pembelajaran berbasis produk atau jasa, di mana yang kita harapkan nanti lulusan kita memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, Bapak. Dan langkah-langkah ini kita sesuaikan dengan yang diterapkan di industri, Bapak. Contoh langkah-langkahnya, yang pertama seperti menerima order. Di industri pasti pada awal pekerjaannya itu harus menerima order. Kemudian bagaimana menganalisis order, kemudian kesiapan dalam mengerjakan order, dan mengevaluasinya, kemudian di akhirnya menyerahkan order. Maknanya di sini, Bapak, proses pembelajaran yang kita terapkan di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan industri, Bapak. Ya, makanya sangat sesuai ya dengan yang akan Bapak laksanakan. Tadi apalagi metode yang Bapak gunakan ini berbasis kepada produk jasa dan seperti apa yang diinginkan oleh pabrik gitu ya. Jadi mereka akan siap gitu Pak ya. Nah, kira-kira apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan
mereka itu bisa diterapkan pembelajaran TEFA ini, Pak? Ini Pak, yang rencana kami, yang pertama sekali kami membuat suatu rencana seperti yang telah saya sampaikan tadi, kami akan membuat semacam orientasi kepada mereka, persiapan mereka atau pembekalan bagi mereka sebelum mereka terjun ke lapangan. Maksudnya sebelum mereka melakukan praktik, Pak. Ya, namun kita melatihkan mereka dulu di sekolah berdasarkan metode yang kita terapkan. Ialah metode TEFA, Bapak. Oh gitu ya. Siapa yang bisa membantu Bapak ini supaya terwujudnya kegiatan TEFA ini, Pak? Iya, Bapak. Berdasarkan yang hasil pembicaraan kami guru produktif kemarin, itu ada salah satu dari kami sudah menerapkannya. Hasil sangat positif, Pak, sangat bermanfaat, terutama manfaat bagi siswa itu sendiri, kemudian bermanfaat bagi industri, Bapak. Ya, jadi ketika saya terapkan nanti, saya akan minta bantu sama Bapak tersebut, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, Pak. Kebetulan Bapak Muhammad Iqbal itu berprofesi sebagai Kepala Prodi, Pak, di TBSN. Ya. Wah, sangat luar biasa ya, matang sekali idenya ya, di mana ini sudah teruji ya praktek pembelajaran ini, kemudian Bapak bisa langsung menanyakan pengalaman dari Bapak Iqbal ya selaku yang akan Bapak minta ini ya. Kira-kira kapan nih Bapak bisa mulai melakukan aksi ini kepada siswa Bapak? Kalau kemauan saya, Pak, segera, Pak. Karena kan waktunya sangat singkat. Rencana prakerinnya sebulan ke depan, berarti ada waktu sekitar 4 minggu, Pak. Rencana dalam minggu ini kami akan susun terus perencanaannya dan pelaksanaannya, Pak. Ya, bagus ya, berarti ada pelaksanaan nanti akan Bapak atur ya. Saya tertarik ini, sangat tertarik dengan bagaimana kelanjutan aksinya ini ya. Nanti kabarin saya ya, bagaimana hasil yang Bapak capai di penggunaan metode TEFA ini. Baiklah Pak Mas Kurni, karena waktu pun saya terbatas ya, saya ada agenda lain. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup, bisa nggak Bapak Mas Kurni sebutkan kesimpulan apa yang Bapak peroleh dari pertemuan kita kali ini, Pak? Ya Pak, sungguh sangat luar biasa Bapak. Kita di sini saling berbagi Bapak. Di sini saya memiliki pengetahuan, maksudnya bagaimana menjalankan suatu proses pembelajaran itu yang bisa kita capai secara positif, Bapak. Kemudian meningkatkan minat belajar siswa, kemudian dapat kita terapkan sesuai dengan industri, Bapak. Demikian. Ya, sangat luar biasa ya. Saya juga terima kasih kepada Bapak ya sudah mau menghubungi saya. Baiklah Pak Mas Kurni, waktu juga yang memisahkan kita. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akan menanti pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.